Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IAD 1B, yakni kelompok 6, akan mempresentasikan sedikit tentang ahkamullah wal jalalah. Ada ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Asnian. Saya Ahmad Yafi Siddiqi. Saya Muhammad Iqbal. Saya Ahmad Azhar. Saya Ridwan. Akan mempresentasikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya dari Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan. Salah satu contoh nikmat yang telah diberikan Allah ialah nikmat kuota internet yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengakses video pembelajaran kami yang telah kami share di YouTube kesukaan Anda. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beraneka salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah nabi yang telah diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat? Semangat. Ya. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Imam Ahmadi MAG selaku dosen tahsin Al-Qur'an. Sekaligus kami juga ingin sedikit men-share tentang apa-apa saja yang kami paham tentang ahkamullah wal jalalah. Sebagai materi pertama kami, saya persilahkan kepada Wafi Muslimuddin untuk menerangkan sedikit tentang pengertian huruf ra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum. Materi yang pertama adalah buku yaitu yang pertama adalah saya di sini akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan huruf ra. Huruf ra adalah salah satu huruf dalam huruf hijaiyah yang memiliki makhraj pada zahir lisan atau punggung lisan atau lidah. Kemudian dalam ilmu tajwid huruf ra ini memiliki 7 sifat, yaitu yang pertama adalah sifatnya jahar, yaitu jahar adalah tertahannya nafas. Jadi ketika mengucapkan huruf ra itu nafasnya tertahan. Jadi yang pertama adalah al-jahru, yaitu tertahannya nafas. Kemudian sifat yang kedua adalah al-inbilad, yaitu menempelnya lisan atau lidah.
Yang ketiga adalah atau itu memiliki sifat ikhwah, yaitu berjalan. Maksudnya adalah suara itu tidak tertahan atau tidak pula ditahan, yaitu ketiga al-ikhwah atau berjalannya suara. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah taklif. Jadi ketika artinya itu adalah menggerakkan lidah. Jadi menggerakkan lidah. Jadi ketika mengucapkan tok itu lidahnya bergerak. Yang keempat, kemudian yang kelima, sifat dari itu adalah al-infitah, yaitu terbuka. Jadi ketika mengucapkan roh itu mulutnya terbuka, tidak tertutup seperti sifatnya huruf ikhfa. Jadi yang kelima adalah al-infitah, yaitu terbukanya mulut. Kemudian sifat yang selanjutnya atau yang keenam adalah al-istifal. Artinya itu adalah ke bawah atau ketika mengucapkan itu lidahnya mengarah ke bawah. Kemudian sifat yang ketujuh adalah al-inhitob, yaitu maksudnya itu ada di pinggir dari lidah. Jadi itu tadi sifat-sifat dari roh. Jadi ada 7, yaitu al-jahad, al-indilak, al-nafwa atau al-ikhwa, at-takbir, al-infitah, al-istifal, dan al-infidok. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian tarkim dan takbir. Tarkim dan takbir adalah menurut bahasa menambahkan atau menggabungkan. Secara istilah adalah penguatan yang menyebabkan terjadi suatu huruf ketika mengucapkan. Salah satu ahli Al-Quran dari Universitas Az-Zair, Muhammad Shadiq Al-Qawami,
memberikan pengampunan bahwa membaca huruf tafkhim seperti memasukkan minyak ke samin, ke dalam samin. Bacaan hurufnya sehingga mulut tampak penuh saat melafalkannya. Dilansir dari Tajwid Al-Quran, pengertian tafkhim adalah mengangkat ujung lidah saat melafalkan huruf tafkhim ke langit-langit ke atas mulut. Adapun huruf-hurufnya yaitu fu, sod, do, bin, fid, atau sod, dod, to, do, boin, wo, o. Dan adapun tarkik, adapun pengertian tarkik adalah menurut bahasa artinya menipiskan atau meringankan. Sedangkan menurut istilah adalah menipiskan dan terjadi pada suatu huruf ketika mengucapkan. Adapun huruf-huruf yang selalu tarkik yaitu ta, ba, ta, ain, za, mim, nun, ya, ja, wa, da, ta, fa, ha, alif, da, sa, la, sya, ka. Demikian apa yang saya presentasikan hari ini. Berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang huruf ra yang dibaca tafkhim tertebal. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa ada beberapa huruf yang kadang dibaca tafkhim dan ada juga huruf yang dibaca tafkhim. Contohnya, tapi ada juga huruf yang bisa dibaca tafkhim, bisa juga dibaca tafkhim, tergantung dengan kondisi-kondisi di mana letaknya huruf tersebut. Contohnya huruf alif, lam, dan ra. Tapi kalau untuk alif, kami tidak akan membahas mengenai huruf alif karena tema pembahasan kali ini adalah huruf lam dan ra. Langsung saja kita materi tentang keadaan ketika huruf ra itu dibaca tafkhim bertebal. Yang pertama ialah ketika huruf ra berharokat fathah atau dhamma. Dhamma. Contohnya pada lafaz qaulan ma'rufa. Pada lafaz qaulan ma'rufa itu huruf ra-nya ma'rufa dibaca tebal, bukan ma'rufa, tapi ma'rufa. Dalam contoh lain, lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, huruf ra-nya itu juga dibaca tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan Rabbi, tapi Rabbi. Yang kedua ialah ketika huruf ra itu berharokat sukun, dan didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhamma. Misalnya pada lafaz anzalal furqan, pada lafaz anzalal furqan itu huruf ra-nya itu dibaca tebal, furqan, bukan furqan, karena huruf ra itu sukun dan kemudian diambil oleh huruf berharokat dhamma. Kemudian pada lafaz lain juga ada arba'atan minkum, arba'atan minkum. Huruf arba'ah
itu huruf ra itu dibaca tebal karena ya sukun, kemudian didahului oleh huruf berharokat fathah sehingga dibaca arba'ah bukan arba'ah. Dan yang ketiga, ra disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah asli dan setelahnya adalah huruf istilah yang berharokat kasrah. Contohnya pada lafaz inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Pada lafaz mirsad itu huruf ra itu dibaca tebal walaupun sebelumnya ada huruf yang berharakat kasrah. Padahal biasanya kan kalau ada huruf berharakat kasrah itu tipis. Tapi karena setelahnya ada huruf istilah, kemudian huruf istilah itu berharakat fathah atau dhamma, maka dia dibaca mirsad bukan mirsad. Ya. Baik, lanjut. Ini keadaan keempat, yaitu ketika ra disukun dan huruf sebelumnya itu berharakat kasrah arid atau tidak asli. Contohnya lafaz irji'i. Irji'i di sini dibaca tebal. Walaupun pada biasanya kalau bunyi huruf kasrah itu kan huruf ra tipis. Tapi ini merupakan kasrah yang tidak asli sehingga ia dibaca tebal. Irji'i. Yang kelima adalah huruf ra yang disukun ketika wakaf dan sebelumnya ada huruf selain huruf ya yang disukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berupa berharakat fathah atau dhamma. Contohnya pada lafaz lafi khusr, ra-nya diwakaf walaupun berharakat kasrah tapi diwakaf. Kemudian ada sin yang berharakat sukun. Kemudian ada huruf kha sebelumnya huruf kha yang berharakat dhamma. Maka pada saat itu huruf ra-nya dibaca tebal. Lafi khusr. Mungkin itu saja bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Alfian. Saya akan di sini saya akan menjelaskan tentang ra yang dibaca taktik atau tipis. Huruf ra dibaca tipis dalam beberapa keadaan sebagai berikut. A. Apabila ra berharokat kasrah, contoh wayuf rijukum. Wayuf rijukum itu ra yang berharokat kasrah. Yang B. Apabila ra berharokat sukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasrah asli dalam satu kalimat. Sedangkan telah ya tidak berupa huruf istilah. Contoh wa fir'auna dzil autad. Itu contoh yang apabila ra berharokat sukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasrah asli dalam satu kalimat. Yang C, apabila ra dimatikan ketika wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang mati baik huruf mat atau selain huruf mat. Contohnya innahu huwas samiul basir. Itu contohnya. Selanjutnya do. Apabila ra dimatikan dalam keadaan wakaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati yang berupa huruf yang berharokat kasrah. Contohnya yu'allimu an-nasa sifat. Itu contohnya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ra jawazul wajhain. Ra jawazul wajhain adalah ra yang bisa dibaca tebal atau tipis dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila ra berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah asli dan setelah ra berupa huruf istilah yang dibaca kasrah. Nah, yang kedua, apabila ra berharokat sukun dalam keadaan wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf istilah yang mati yang belum huruf istilah berupa huruf yang berharokat kasrah. Contohnya kullu firqin.
dan mainan meter. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dan menerangkan tentang hukum bacaan yang jalalah. Secara pengertian, lafaz jalalah terdiri dari dua kata, yaitu lafaz artinya kata atau ucapan dan jalalah yang artinya mengagumkan. Atau dengan kata lain, lafaz jalalah yaitu lafaz yang diagungkan atau Allah dari pengertian di atas. Maka setiap kata Allah terdapat hukum bacaan lafaz jalalah. Dalam sebutan lain bisa disebut hukum bacaan lam jalalah atau hukum bacaan huruf lam pada lafaz jalalah. Yang kedua, lam yang dibaca tafkhim atau tebal. Dibaca tebal dalam keadaan berikut. Yang pertama, lam jalalah berharokat fathah, contoh syahidullah. Yang kedua, lam yang berharokat dhamma, yaitu contoh Abdullah. Yang kedua, lam yang dibaca tarkik atau tipis. Dibaca tipis dalam berharokat kasroh, contoh bidzikrillah atau bismillah. Assalamualaikum. Sekian dari kami.